Cepat pangeran mahkota akan tiba setengah jam lagi. Putri harus berpenampilan bersinar dan menawan. Jika terlihat sedikit saja pucat, hari ini aku akan menghukum ibumu dengan berat. Kurasa kekuatan spiritual Zihiao tidak cukup hari ini. Tidak masalah jika dia memberikan sedikit lebih banyak. Tentu saja tidak masalah. Kekuatan spiritualnya sejak lahir memang untuk menyuplai Roer. Nyawanya ini diberikan oleh Qingqiu. Sudah sepantasnya dia kehabisan tenaga. Aku tidak mau lagi, tolonglah. Kakak Chen Yu, tolong aku. Hanya karena dia iri aku bisa mendapatkan cintamu. Dia ingin membunuhku. Orang yang ditampung Qingqiu berani berbuat jahat. Lempar dia ke penjara es. Jangan ada yang memberikan kekuatan spiritual kepadanya. Biarkan dia mati perlahan. Ratus tahun sejak aku dibawa ke Qingqiu. Hanya bisa menyuplai kekuatan spiritual setiap hari. Apakah aku harus mati di tempat gelap gulita? Ini sekarang, satu-satunya orang yang pernah memberiku kehangatan. Kini juga berada di pihaknya. Jiu Ya Xuanxi. Pusaka paling berharga di dunia. Malah disiksa sebagai wadah obat selama 300 tahun. Kamu siapa? Aku murid utama lembah Raja Obat bernama Yunshu. Kekuatan spiritualmu adalah kekuatan penyembuh paling murni di dunia. Tahukah kamu, berapa banyak orang di dunia yang membutuhkan kekuatanmu? Kamu tidak seharusnya disia-siakan di sini. Sejak aku digali oleh klan rubah dari Gunung Kunlun, aku menjadi wadah obat Hushero. Mereka semua bilang aku harus hidup seperti ini. Apakah ada cara hidup lain di dunia ini? Ini pil embun beku. Bisa menstabilkan jantung dan lukamu sementara. Jika kamu masih ingin hidup, cari aku di hutan bambu perbatasan Qingqiu 3 hari lagi. Aku akan menunggumu di sana. Roer. Ini liontin giok berbentuk bulu merak. Kualitas gioknya sangat bening. Ini tanda cinta yang kupilih sendiri untukmu. Setelah upacara pengorbanan selesai, kita akan resmi bertunangan. Kakak Chen Yu sangat baik padaku. Keberuntungan terbesar Roer seumur hidup adalah bertemu kakak Chen Yu. Kamu adalah penyelamat nyawaku. Nyawaku ini adalah pemberianmu. Tentu saja kamu orang paling penting di hatiku. Dia selalu mengungkit budi penyelamatan nyawa. Sepertinya dia tidak pernah sungguh mencintaiku. Jika dia tahu orang yang menyelamatkannya adalah Zi Xiao, tidak boleh biarkan dia tahu. Oh ya, apakah Zi Yao akan baik-baik saja di penjara es? Meskipun hari ini dia gila dan mendorongku dengan cambuk, tapi dia sudah lama tinggal di Qingqiu. Hanya roh tumbuhan rendahan. Mati ya biarkan mati. Kebetulan agar tidak membuatmu kesal lagi di Qingqiu. Putri, pelayan ini tadi melihat Yunshu dari lembah Raja Obat. Diam-diam masuk ke penjara es. Sepertinya memberikan sesuatu pada gadis murahan itu. Ibu Yunshu masuk ke penjara es dan memberikan pil obat pada Zi Yao. Tidak boleh membiarkannya keluar bernyawa dari pintu itu. Bertindaklah malam ini. Ada yang kasihan padamu, memberimu obat ya. Malam ini aku akan mengirimmu ke alam baka, agar kamu tidak merusak pemandangan Roer lagi. Kali ini tidak ada lagi yang bisa menyelamatkanmu. Hentikan Bibi. Kamu tidak boleh membunuhnya. Kakak Rumeng. Kamu serigala berbulu domba yang tak tahu balas budi. Beraninya kamu memihak orang luar. Ibumu dulu juga seorang pengkhianat. Kamu dan dia sama saja. Minggir. Kalau tidak aku akan menghajarmu juga anak haram. Bibi. Zi Yao juga punya nyawa. Dia manusia yang hidup, bukan alat yang bisa kalian peras sesuka hati. Kamu tidak boleh menyiksanya lagi. Hanya roh tumbuhan yang digali. Mana pantas diselamatkan.
Kaisar Rubah selalu menaruh sedikit rasa kasihan pada Xiao. Tidak boleh biarkan Kaisar Rubah tahu. Kalian beruntung. Kunci pintunya dengan sangat rapat. Besok aku akan membereskan gadis ini. Pil obat ini bisa mengobati luka biasa. Jaga dirimu dengan baik. Aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Jika terus mengalah, selamanya hanya akan menjadi wadah obat yang disembelih. Aku tidak mau menjalani hidup seperti ini lagi. "300 tahun ini, aku diperlakukan sebagai wadah obat tanpa pikiran, hanya bisa hidup berlutut. Tapi mulai hari ini, aku akan bangkit, menggenggam takdirku sendiri di tanganku." Lagu yang bagus. Aku tahu perasaan Roer adalah yang terbaik di dunia. Tidak ada yang menandingi. Putri tertua memang cantik dan berbakat. Kami sangat kagum. Kakak Chen Yu memujiku secara berlebihan. Roer hanya bermain sembarangan. Mana ada yang sebaik itu? Apa yang baru dia pelajari? Lagu ini sangat jelas diajari sedikit demi sedikit oleh Xiao. Xiao mengajarinya selama 3 tahun penuh. Otak bodoh ini baru bisa belajar. Sekarang malah tidak malu bilang belajar sendiri. Sungguh tidak punya malu. Bibi gawat. Sesuatu terjadi di penjara es. Tidak berguna. Sekelompok orang tidak berguna. Bahkan roh tumbuhan rendahan pun tidak bisa dijaga. Bawahan pantas mati. Segera blokir seluruh Kingqiu. Semua pengawal dikerahkan. Gali tanah sedalam 3 kaki dan tangkap dia kembali. Jalan lebih teliti. Jangan lewatkan sudut manapun. Ada fluktuasi kekuatan spiritual di sini. Dia pasti belum lari jauh. Di sini tidak ada. Coba periksa ke sana. Putri sudah bilang, yang menemukannya langsung dihadiahi 10 batu spiritual. Dia di sana. Aku melihatnya. Lari ke timur. Cepat kejar. Berhenti melangkah maju lagi dan kami akan memanah. Putri memberi perintah hidup atau mati. Meskipun mati, aku sama sekali tidak akan menjadi wadah obat kalian lagi. Sudahlah minum bubur untuk menghangatkan tubuh. Kamu sudah pingsan sehari semalam. Aku ada di mana ini? Aku belum mati. Ini lembah Ningxuang. Tempatku mengasingkan diri sehari-hari. Aku telah memasang penghalang tingkat tinggi di sekitarnya. Orang klan Rubah pasti tidak akan menemukan tempat ini. Kamu aman. Tidak berguna, semuanya tidak berguna. Seekor roh tumbuhan yang terluka parah, masih bisa lari dari depan mata kalian. Tuan muda jangan marah. Lompat ke sungai pembatas persatuan. Bawahan sungguh, walaupun dia menjadi abu dia tetap milik Qingqiu. Aku sendiri yang akan menangkapnya kembali. Bei Mang. Kumpulkan pasukan. Berangkat sekarang. Di sini ditanam penuh rumput spiritual yang kukumpulkan. Mulai hari ini. Aku mengajarimu mengenali tanaman obat, ilmu membuat pil. Apakah aku sungguh bisa belajar? Sudah 300 tahun, aku selalu hanya dijadikan alat penyalur spiritual. Alat hanyalah belenggu yang dipaksakan orang lain padamu. Kamu adalah wujud dari Jiu Ye Xuanzi, memiliki garis keturunan paling mulia di dunia, terlahir dekat dengan tanaman, adalah tubuh terbaik untuk membuat pil. Kamu harus ingat. Kamu tidak pernah menjadi alat apapun, aku bukan alat. Aku berhak mengendalikan hidupku sendiri. Serahkan Zayao, seorang kultivator liar berani menyembunyikan orang Qingqiu. Jika hari ini tidak menyerahkannya, aku akan meratakan hutan bambu jelek ini. Ziyao bukan barang milik Qingqiu, dia adalah manusia hidup. Dia sudah meninggalkan Qingqiu. Kamu tidak berhak membawanya pergi. Hidupnya adalah orang Qingqiu. Matinya juga harus di tanah Qingqiu. Yang menghalangiku mati.
Kalau berani jangan sembunyi, cari dia bahkan jika harus menggali tanah sedalam 3 kaki. Beraninya dia lari ke Ning Xuang. Xiao, kekuatan spiritualmu adalah milikku. Saat aku menemukanmu, Aku akan menghisapnya sedikit demi sedikit. Kendalikan kekuatan spiritual. selesai. Adik Xiao, bagaimana rasanya kekuatan spiritual tersedot? Husheru, beraninya kau melukai orang di lembah Ning Xuang. Ikut aku kembali. Wumu, kamu gila. Ikut aku. Pegang liontin giok penuntun ini. Pakai ini. Cermin pelacak Husheru tidak akan bisa menemukanmu. Kamu membantuku berulang kali. Huku Arrow akan membunuhmu. Mengapa? Ibuku hanya secara diam-diam memberimu beberapa potong roti. Bibi Liu, wanita beracun itu menyeretnya ke salju hingga mati beku. Tahun itu aku baru berusia 13 tahun. Kamu adalah orang yang dilindungi ibuku dengan nyawanya. Aku harus melindungimu walau harus mati. Racun dingin telah masuk ke dalam pembuluh darah. Tidak bisa ditunda lagi. Harus segera pergi ke lembah Raja Obat, meminta guruku mencabut racun untukmu. Kenapa bisa dia yang menyelamatkanku? Kenapa Zehi Yao? Rao Er, 3 tahun lalu di gunung belakang, apakah benar kamu yang menyelamatkanku? Kakak Chen Yu, mengapa kamu meragukanku? Aku hampir mati demi menghisap racunmu. Kalau begitu aku tanya padamu, racun apa yang mengenalku saat itu? Itu adalah racun ular 5 langkah. Benar. Hari itu hujan turun. Ada ular 5 langkah di gunung belakang. Sama sekali tidak ada ular 5 langkah. Yang mengenaiku adalah racun kalajengking. Kompas mengunci 100 batu spiritual, tepat di atas sini. Aku hitung sampai 3, kamu lari ke kiri, aku hadang sebelah kanan. Hahaha, kompas menguncinya. Tangkap wanita yang mencuri mutiara 9 roh ini. Tangkap bernyawa, hadiahnya 2 kali lipat. Pasukan bunuh, hahaha kamu. Haha, dia tidak bisa bertahan. Biarkan dia ke atas menangkap wanita itu. Ayo sekarang. Xiao, aku sudah memeriksa racun dingin bawaan Hushuero. Sejak 100 tahun yang lalu, sudah disembuhkan total oleh seorang tabib pengembara. Dia terus berpura-pura sakit selama bertahun-tahun ini. Aku menjadi wadah obatnya selama 300 tahun. Dihisap kekuatan spiritualku selama 300 tahun. Dicambuk ribuan kali. Semuanya menipuku. Dia sama sekali tidak sakit. Xiao, lepaskan. Tidak pantas menyakiti diri sendiri demi orang seperti itu. 3 hari lagi adalah upacara pengorbanan 100 tahun sekali Qingqiu. Itu adalah hari yang paling dihargai klan rubah. Aku punya cara. Di depan seluruh tamu dari 3 alam, menarik topeng kemunafikannya. Satu persatu akan kutarik. Aku akan melindungi kalian dari dalam Qingqiu. Aku mau kembali ke Qingqiu. Aku ingin berdiri di altar pengorbanan tertinggi, biar semua orang melihat jelas wajah aslinya. Aku ingin dia mengembalikan utangku ribuan kali lipat.
Aduh, Roer sungguh wanita tercantik di 3 alam. Begitu mahkota mutiara ini dipakai, siapa di seluruh Kingqiu yang berani tidak hormat padamu? Hari ini di upacara pengorbanan, aku bukan hanya akan menerima stempel putri tertua Kingqiu, tapi juga di depan seluruh 3 alam. Mengumumkan tanggal pernikahanku dan kakak Chen Yu. Saat itu aku tidak hanya menjadi ratu masa depan klan rubah, tetapi juga putri mahkota klan Merak. Kekuasaan besar Kingqiu dan klan Merak, semuanya akan berada dalam genggamanku. Padahal si Xiao itu mungkin sudah lama mati di selokan kotor di luar sana. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi jalan cerah Roer. Bersembunyilah di selokan kotor, dan saksikan aku naik tahta menjadi raja. Hu Chuerou, aku kembali. Hari-hari baikmu sudah berakhir. Pintu utama dijaga ketat, ikut aku. Yang mulia, bawahan telah memeriksa sekali lagi jas hujan di gunung belakang 3 tahun lalu. Xiao memetik obat selama 2 jam penuh di gunung belakang, dan selama 2 jam itu, Hu Squirrel selalu berada di dalam kamar tidurnya, tidak pernah keluar dari pintu kamar sedikit pun. Yang mulia yang mempertaruhkan nyawa menghisap darah beracun Anda, sama sekali bukan Hu Squirrel melainkan Xiao. Apa katamu? 3 tahun lalu jas hujan di gunung belakang itu. Kamu siapa? Aku yang dengan tanganku sendiri mengurung penyelamat nyawaku di penjara es. Aku yang dengan tanganku sendiri menyiksanya selama 3 tahun. Hu Shuerou. 3 tahun lalu di malam hujan badai di gunung belakang. Yang mempertaruhkan nyawa, menghisap racun aneh Merak untukku. Sama sekali bukan kamu. Yang menyelamatkanku adalah Xiao, dan kamu bukan hanya mengklaim jasanya, tapi juga membiarkanku mengurung penyelamat asliku ke dalam penjara es, menderita siksaan. Bukan begitu. Kakak Chen Yu, dengarkan penjelasanku. Dia membohongimu, itu dia. Sudah sampai tahap ini kamu masih berani berkilah. Daun jamur lingsi yang berlumuran darah beracunku ini. Kulihat sendiri dari laci rahasia di kamar tidurmu, yang kugeledah. Kamu sama sekali tidak pernah pergi ke gunung belakang. Ah. Xiao. Beraninya kamu menggunakan aura iblis untuk membunuhku. Anak durhaka. Beraninya kamu melukai Roer di depanku. Hari ini aku pasti akan menghancurkan tubuhmu. Jangan harap bisa melukainya, ayahanda, kamu gila. Berhenti kalian semua, berhenti. Dia tidak sakit, mutiara 9 roh juga dicurinya. Hamba adalah pengasuh putri. Hamba melihat sendiri tabib pengembara itu menyembuhkan racun dinginnya selama 300 tahun ini. Dia setiap hari melompat sehat di depan hamba. Hanya saat harus bertemu orang, dia baru akan bersikap lemah dan sakit-sakitan. Pusaka pelindung klan mutiara 9 roh itu sama sekali bukan Nona Xiao yang mencurinya. Putrilah yang mengambilnya sendiri. Disembunyikan di kamar tidurnya, di kompartemen tersembunyi laci paling bawah meja rias. Semua perbuatan yang dilakukannya, hamba melihat semuanya. Jika hamba tidak mengatakannya lagi, mati pun akan masuk ke neraka tingkat ke-18. Omong kosong. Tua bangka ini, apa yang kau terima dari Xiao? Beraninya melontarkan fitnah di sini, ah. Ah! Ah!
Henyu, apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu bermusuhan dengan Qingqiu demi orang luar ini? Raja rubah nyawa manusia sangat penting. Sebelum menyelidiki penyebab kematian nenek pengasuh, serta keberadaan asli mutiara 9 roh, tidak ada yang boleh menyentuh sehelai rambutnya pun. Jiao, apa hakmu merebut semua milikku? Apa yang terjadi? Kekuatan spiritualku. Ah, Gawat, kekuatan spiritual utamamu disegel. Kakak Chen Yu. Kamu rela demi dirinya. Hati Roer sangat sakit. Xiao. Xiao, jangan menakutiku. Kamu kenapa? Henyu. Jangan kurang ajar, turunkan wanita iblis ini. Minggir, siapa yang berani menghalangiku. Klan Meraku pasti akan membuat Qingqiu ikut terkubur. Ah. Katakan sebenarnya dia kenapa? Pangeran Mahkota. Jalur nadi nona ini terkunci pada 3 jalur utama oleh mantra penyegel kekuatan spiritual. Yang lebih rumit adalah segel itu mengandung tekanan spiritual yang sangat kuat. Terus menggerogoti energi utamanya. Apa itu segel? Bagaimana cara membukanya? Cepat pikirkan cara. Itu adalah teknik penyegelan spiritual yang sangat kejam. Kekuatan spiritual orang yang disegel akan mengalir pergi seperti pasir setiap harinya, sampai mengering. Buku ini sangat belum pernah terdengar. Berdasarkan kecepatan hilangnya kekuatan spiritual ini, paling banyak hanya bisa bertahan 3 bulan lagi. Akulah yang membuatnya jadi seperti ini. Beberapa keping batu spiritual tingkat tinggi ini bukanlah hal yang bisa dikeluarkan oleh pengawal biasa sepertimu. Petunjuk yang ditinggalkan nenek pengasuh sebelum mati, ditambah batu spiritual ini. Kamu masih mau mengelak? Katakan. Mutiara 9 roh sebenarnya ada di mana? Jika kamu berbohong sedikit saja lagi, aku akan memotong lehermu sekarang juga. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku akan bicara. Ini adalah ulah Putri Xuerou yang menyuruhku mencuri mutiara 9 roh. Ini dia. Sudah dapat, ayo pergi. 2 pencuri yang tidak tahu mencari mati. Berani mencuri ke kepalaku, serang tangkap bernyawa. Aku akan menguliti mereka sendiri. Kakak seperguruan sebelah sini. Lihat baik-baik. Ini adalah barang curian yang semalam digeledah dari bawah meja rias Putri Xuerou. Sungguh mutiara 9 roh, ternyata ada di kamar putri. Dia bukan hanya mencuri benda suci, malah memfitnah Xiao. Kita semua telah ditipu. Saksi dan bukti fisik sudah ada. Mencuri benda suci, menyebarkan rumor, berpura-pura sakit lemah demi menipu kekuatan spiritual. Xuerou, sampai kapan kamu mau bersandiwara? Hahaha, bagus. Bagus sekali, memang aku yang melakukannya. Lalu kenapa? Semuanya aku yang melakukannya. Haha, kalian menangkan. Kuberitahu kalian. Wanita murahan itu telah terkena mantra penyegel kekuatan spiritualku di altar. Itu adalah segel yang kulebur dengan api spiritual. Paling lambat 3 bulan. Kekuatan spiritualnya akan mengering, menjadi orang cacat. Aku tidak bisa hidup, dia juga jangan harap bisa hidup. Ada dia yang menemaniku mati. Aku puas. Haha.
Xiao. Tiga ratus tahun lalu. Kalian King Qiu memaksaku digali dari Gunung Kunlun. Dijadikan wadah obat selama 300 tahun penuh. Dalam 300 tahun ini, aku dihisap habis kekuatan spiritualku setiap hari dan dicambuk ribuan kali. Dikurung di penjara es 3 kali. Setiap kali berjuang di ambang batas hidup dan mati. Yang kalian sebut sebagai budi pengasuhan, adalah menggunakan darah dan dagingku untuk memuaskan keserakahan kalian. Hari ini aku melunasi semua utang pada kalian sekaligus. Budi 300 tahun, telah kulunasi dengan kekuatan spiritual serta darah dan daging selama 300 tahun. Mulai saat ini dan seterusnya, aku Xiao dan klan rubah King Qiu memutus hubungan sepenuhnya. Seumur hidup ini kita tidak akan bertemu lagi. Xiao, jangan. Xiao, aku tahu, aku salah. Aku tidak memintamu memaafkanku, hanya memohon kau memberiku satu kesempatan untuk menebusnya. Biarkan aku melakukan apa saja asal kau mau. Pangeran Mahkota, silakan kembali. Gadis Xiao sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Dia tidak ingin menemuimu. Tidak peduli seberapa lama kau berlutut di sini itu sia-sia, hanya akan menguras tenaga dan pikiranmu tanpa arti. Tuan Lembah Tua, kumohon tolong sampaikan pesanku padanya. Aku tidak memohon hal lain, hanya memohon dia keluar melihatku sekali saja, walaupun hanya sekilas saja tidak apa-apa. Dulu saat aku berlutut di penjara es memohon kau percaya padaku. Kau bahkan tidak sudi melirik sedikit pun. Sekarang untuk apa berpura-pura mengeluh? Gadis ini benar-benar tidak mau menemui orang di luar sana. Jika kakinya terus berlutut kemungkinan besar akan cacat. Guru masa lalu sudah lama hilang tertiup angin. Aku sekarang hanya ingin menenangkan hati, mempelajari jalan kultivasi pil dengan baik. Hal lain tidak penting. Bagus kau bisa punya ketenangan batin seperti ini. Karena niatmu sudah bulat, maka mulai hari ini, kau adalah murid penutup garis keturunan Yishiu Lembah Raja Obat. Racun bubuk penelan roh di dalam tubuhmu sifatnya sangat ganas. Berdasarkan nalar biasa tidak ada obatnya, tetapi dalam buku kuno silsilah Yishiu kami pernah tercatat. Jika berhasil memurnikan pil pengembali jiwa 9 putaran yang legendaris, mungkin bisa memberikan secercah harapan hidup untukmu. Guru akan mewariskan ilmu membuat pil yang telah kupelajari seumur hidup, tanpa menyembunyikan apapun. Apakah kesempatan terakhir ini bisa digenggam? Semua tergantung pada nasibmu sendiri. Murid pasti tidak akan mengecewakan harapan guru. Xiao suruh aku melakukan apa saja aku bersedia. Yang mulia. Anda sudah berlutut di sini selama 3 hari 3 malam. Jika terus berlutut seperti ini Anda bisa kehilangan nyawa. Kumohon pulanglah bersamaku yang mulia. Jika Xiao tidak keluar sehari, aku tidak akan bangkit sehari. Dia menanggung penderitaan selama 300 tahun. Aku baru berlutut 3 hari. Bukan apa-apa. Cepat angkat dia masuk.
Jika dibiarkan berlutut di sini kehujanan lagi, nyawanya ini akan tamat. Kong Chenyu, apakah kamu pikir taktik menyakiti diri sendiri bisa menghapus segalanya? Terlalu lambat. Jangan Zia Yao. Percayalah padaku. Xi Yao, jangan pergi. Aku salah, aku sungguh tahu aku salah. Apa gunanya kamu melakukan semua ini sekarang? Cinta yang datang terlambat lebih murah dari rumput. Adik seperguruan, jika kamu sungguh tidak peduli padanya, tidak akan di tengah malam buta, berlari diam-diam sendirian untuk mengganti perbannya. Kakak seperguruan terlalu khawatir. Aku hanya tidak ingin dia mati di lembah Ningxuang, membawa masalah yang tidak perlu bagi lembah Raja Obat. Xi Yao, jangan pergi. Aku tidak akan pernah lagi sampai kamu turun demam. Segera enyah dari lembah Ningxuang. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kakak seperguruan Yunshu, di luar ada seorang wanita dari klan rubah. Dia mengaku bernama Hu Mei, membawa belasan pengawal di belakangnya, mengangkat beberapa peti merah bercat emas. Katanya mewakili keluarga rubah King Qiu, datang untuk meminta maaf kepada adik Zi Yao. Aduh adik Xiao, kakak sangat merindukanmu. Dulu semuanya adalah kesalahan kakak, kakak yang buta. Kamu orang besar berpikiran luas, jangan perhitungan dengan kakak. Untuk apa kau kemari? Hahaha, adik jangan marah. Semua ini adalah hadiah permintaan maaf keluarga rubah untukmu. Isinya semua adalah rumput spiritual dan senjata sihir tingkat tinggi. Ayahanda bilang, asalkan kau mau pulang bersamaku, pintu King Qiu selalu terbuka untukmu. Kamu adalah tamu paling terhormat King Qiu. Tamu pulang untuk terus menjadi wadah obat kalian ya. Bawa barang-barangmu dan enyah. Aku tidak butuh. Zi Yao, jangan tidak tahu diuntung. Keluarga rubah memeliharamu sia-sia selama 300 tahun. Sekarang kamu malah bersikap angkuh. Kamu pikir kamu siapa? Hanya roh rumput kayu rendahan. Sungguh berpikir lembah Raja Obat bisa melindungimu seumur hidup. Pelayan, lempar wanita berisik ini keluar. Lepaskan aku, kalian berani menyentuhku. Zi Yao dan Kong Chenyu pasti akan menyesal. Pasti akan menyesal. Zi Yao, kulihat bagaimana kamu mati. Roer, aku sudah menuruti perintahmu. Secara diam-diam menghubungi Tuan Muda Klan Iblis. Moyu, dia setuju mengirim pasukan untuk membantu kita. Tapi syaratnya setelah berhasil, King Qiu harus menyerahkan 3 kota kepadanya. 3 kota apalah artinya? Asalkan bisa membunuh Zi Yao, menyerahkan seluruh King Qiu padanya pun tidak masalah. Begitu aku keluar, aku akan menyelinap ke lembah Ningxuang di tengah kekacauan. Kali ini aku pasti tidak akan membiarkannya hidup melihat matahari besok. Hei orang-orang, di mana Jiu Yesquanzi itu berada? Tepat di ruang pembuatan pil dalam lembah, dia sekarang sedang memurnikan pil pengembali jiwa 9 putaran. Justru di saat yang paling lemah, jika kalian menyerbu masuk sekarang pasti berhasil. Semua serbu masuk, jangan sisakan satu pun. Ah. Jangan gegabah, semua murid Yishiu segera mundur.
Semua berkumpul ke arah ruang pembuatan pil. Pertahankan ruang pembuatan pil sampai mati. Lindungi Xiao. Cepat pertahankan ruang pembuatan pil sampai mati. Mati kau. Gadis cantik, serahkan nyawamu. Enyah. Kakak seperguruan, jangan bergerak. Aku akan segera mengambil bubuk penghenti darah. Ah, Semuanya matilah. Xiao. Kakak Yunshu terluka, kamu begitu cemas. Aku demi melindungimu menderita banyak luka. Mengapa kamu bahkan tidak menatapku sama sekali? Yunshu adalah kakak seperguruanku. Dia terluka demi menyelamatkanku, tentu saja aku harus peduli. Sedangkan kamu tidak ada hubungan apapun denganku. Hidup matimu bukan urusanku. Dasar wanita gila. Apakah kamu yang mengutus Bibi Liu ke lembah Ningxuang untuk memancing iblis? Sebenarnya berapa kali lagi kamu ingin membunuh Xiao baru kamu akan berhenti? Ha! Benar, aku yang memerintahkannya. Aku ingin agar Zi Xiao kesayanganmu itu, pada saat paling penting dalam memurnikan pil, mengalami penyimpangan kultivasi, mati sampai tak tersisa. Bodohnya Kong Chenjiao. Gunakan tanganmu ini yang pernah mematahkan tulang rusuk Xiao untuk memukulku. Dulu di penjara es. Bukankah kamu memukulnya sampai muntah darah dengan cara ini, hingga dia jatuh pingsan? Sekarang kamu bersikap begitu penuh cinta untuk siapa? Dulu kamu bahkan tidak berkedip sedikit pun saat melemparnya ke gua es untuk mati. Coba tebak setiap kali dia terbangun dari mimpi buruk. Apakah yang dilihatnya adalah tanganmu ini? Aku tidak akan memukulmu. Memukulmu sampai mati terlalu murah untukmu. Kamu akan berada di penjara air ini sangat lama. Gunakan seluruh sisa waktumu. Untuk setiap orang yang telah kamu bunuh. Untuk setiap kata yang telah kamu ucapkan. Untuk menebus setiap tetes darah Xiao yang tumpah. Haha, ingin mengurungku seperti ini. Kamu bermimpi. Bermimpi. Hahaha. Kamu demi kesombonganmu yang konyol itu telah membunuh ibuku. Kini berulang kali bersekongkol dengan klan iblis untuk membunuh Xiao. Hushero, hari ini aku akan membalaskan dendam ibuku dan mewakili Xiao untuk menagih hutang darah ini padamu. Ibumu. Kamu dan dia sama saja. Mana pantas menggonggong di hadapanku. Beraninya kamu memukulku. Kamu berani memukul Row Air milikku. Aku akan melawanmu. Hentikan semuanya. Ayahanda. Putri tertua Husuero berhati kejam, bersekongkol dengan klan iblis melukai klannya sendiri, sungguh pantas mati. Hamba memohon ayahanda segera melenyapkan seluruh kekuatannya, dan mengurungnya di penjara mati selamanya, untuk mencegah masalah di masa depan. Masalah ini Raja sudah punya keputusan. Bibi Liu diam-diam menyalakan dupa pemanggil iblis, dosanya tak terampuni. Segera kurung dia di dasar penjara air, sedangkan Husuero tetap ditahan di sini. Tanpa perintah dari Raja, siapapun dilarang menjenguk. Humo. Xiao. Aku bersumpah pasti akan menguliti kalian. Aku akan membuat kalian lebih menderita daripada mati. Ibu.
Ziyao akan memurnikan pil pengembali jiwa 9 putaran di lembah Ningxuang. Memurnikan pil ini butuh pengasingan selama 49 hari. Hari ke-30 adalah saat dia menahan efek balik pil, dan merupakan saat di mana dia paling lemah. Pikirkan cara untuk melarikan diri. Pastikan untuk menghancurkan tungku pil pada hari itu. Begitu tungku pil hancur, kita tidak perlu turun tangan. Dia pasti akan mati meledak karena efek baliknya. Guru, aku menemukan bahan terakhirnya. Teratai salju 1000 tahun. 9. Semua bahan untuk pil pengembali jiwa 9 putaran akhirnya lengkap. Nak pil pengembali jiwa 9 putaran adalah obat dewa dalam legenda. Perlu diasingkan dan dimurnikan selama 49 hari. Selama masa ini, api tungku pil akan terhubung dengan kekuatan spiritual utamamu. Sama sekali tidak boleh ada yang mengganggu. Kalau tidak, tungku pil akan meledak. Kamu akan kehilangan nyawa di tempat. Murid mengerti. Guru, aku sudah siap. Guru, aku akan berjaga di luar ruang tungku. Aku akan menjaga pintu utama. Menghela napas. Tenanglah memurnikan pil. Bahkan jika menumpahkan tetes darah terakhir, aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun mendekati pintu ini. Aduh, sakit sekali rasanya. Tolong, ada orang, tolong. Ziyao, waktu kematianmu sudah tiba. Ingin membentuk ulang kekuatan utama, bermimpi aku pasti akan membuat tubuhmu hancur berkeping-keping. Ziyao. Hari ini adalah hari ke-29. Di luar sedang gerimis. Bunga yang kamu sukai dulu sudah mekar. Saat kamu keluar nanti, aku akan memetiknya untukmu ya. Tinggal sedikit lagi. Harus menstabilkan apinya. Sama sekali tidak boleh gagal di saat terakhir. Aku akan memeriksa formasi pertahanan lembah. Sebentar lagi selesai. Kamu jaga baik-baik. Matilah. Ah. 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 Buka pintu cepat, buka pintu. Ah, ini air busuk. Cairan ini asalkan merembes setetes saja dari celah pintu, seluruh tungku pil akan meledak sepenuhnya. Lepaskan aku. Meskipun mati juga akan menarik Ziyao untuk ikut mati. Dia sudah terlahir sebagai alat untuk Raw Air. Aku ingin kalian semua mati mengenaskan. Tutup mulutnya. Seret dia dan awasi dengan ketat. Ah. Ah. Ya ampun. Guru murid tidak mengecewakan. Misi pil pengembali jiwa 9 putaran berhasil. Ah.
Xiao. Syukurlah. Kamu akhirnya selamat. Terima kasih Tuan Muda Kong yang telah menjaga selama Fortnite hari ini. Budi ini. Aku akan mengingatnya hanya saja. Sekarang aku hanya ingin fokus belajar ilmu pil dengan guru. Hal lain jangan dibahas dulu. Gawat putri. Ada laporan darurat dari King Qiu. Hu Sherou menghancurkan penjara air dan melarikan diri dari penjara. Sampaikan perintahku blokir semua jalur keluar King Qiu. Bahkan jika harus menggali tanah sedalam 3 kaki. Temukan dia. Xiao. Hari-hari baikmu sudah berakhir. Bagaimana kamu bisa masuk? Apa yang ingin kamu lakukan? Tetua kedua sungguh bersantai. Hal seperti diam-diam melatih ilmu terlarang. Jika sampai diketahui oleh Tuan Lembah kalian, apakah posisi tetua milikmu ini masih bisa dipertahankan? Kamu. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Bantu aku melakukan beberapa hal kecil, maka aku akan menganggap hari ini aku tidak pernah datang. Kalau tidak, Kamu tahu dia hanya membawa rumput penghenti darah jelek untuk berlomba. Dia sungguh berpikir membuat pil seperti memasak bubur biasa. Menggunakan sebatang rumput penghenti darah biasa. Malah berhasil memurnikan pil penyembuh tingkat tinggi dengan 7 lapis corak pil. Juara pertama Xiao. Xiao, selamat atas kemenanganmu. Mangkuk sup biji teratai ini, aku merebusnya sendiri selama 2 jam, minumlah selagi hangat. bawa pergi, aku masih harus meninjau resep pil, keluarlah. Besok saat kamu membuka tungku untuk membuat pil, akan menjadi hari di mana kamu mati di lautan api. Jangan bergerak, di lukamu masih ada sisa kekuatan spiritual, sama sekali tidak boleh disentuh dengan tangan. Blokir seluruh lembah Raja Obat, bahkan seekor lalat pun jangan biarkan keluar. Periksa setiap incinya. Siapa sebenarnya yang merusak ruang tungku pil? Qiao Er, kamu biasanya tidak akur dengan Xiao. Pernah bertengkar di depan umum demi berebut bahan obat. Asalkan kamu mengaku dengan jujur bahwa kamu khilaf dan pada tungku pil mengukir rune perusak, aku jamin akan memohon ampun untukmu. Paling banyak hanya menghapus kekuatan dan mengusir dari perguruan. Jika kamu bersikeras tidak mengaku, jika ketahuan itu adalah hukuman mati yang menghancurkan jiwa, pilihlah sendiri. Ah. Tidak benar. Lin Qiao sama sekali tidak punya kesempatan merusak tungku pil. Pelaku sebenarnya masih ada di lembah.
Coba saja kalau berani menyentuhnya. Ulurkan. Berikan tanganmu, jangan banyak gerak. Jangan ikut campur. Tangan kananmu terluka parah, apakah nanti masih bisa memegang pedang? Semua tergantung pada nasibmu sendiri. Liontin giok ini adalah yang semalam saat Husserl melompat. Aku temukan di bawah ambang jendela saat dia kabur. Simbol ular di atasnya. Telah kucari selama 10 tahun penuh. Liontin giok milik Husserl. 10 tahun lalu dia hanya seorang anak kecil. Apa yang bisa dibuktikan oleh ini? 10 tahun lalu guruku di Gunung Kunlun secara tidak sengaja menemukan konspirasi besar. Ada yang mencoba menggunakan energi utama Jiu Yeshuan Zihi untuk memurnikan pil keabadian. Beliau menyegel masalah ini dalam surat rahasia. Keesokan harinya beliau dibunuh dengan kejam, dan pembunuh sebenarnya yang membunuh guruku selalu memakai liontin giok jenis ini. Dasar murid durhaka pengkhianat guru. Masih punya muka untuk kembali. Tua bangka dulu, kamu tidak seharusnya mengajariku ilmu medis. Kamu tahu terlalu banyak. Semuanya matilah. Aku mengajarimu ilmu medis untuk menyelamatkan nyawa dan menolong yang terluka, bukan untuk membuatmu menciptakan neraka asura. Kamu akan menebus setiap kejahatan yang pernah kamu lakukan dengan harga yang sangat mahal. Ini adalah catatan ilmu medisku dulu. 100 tahun lalu, aku menyembuhkan racun dingin bawaan Husserl. Karena bakatnya yang cerdas, aku mengangkatnya sebagai murid, tapi dia malah memanfaatkan saat aku tidak ada. Diam-diam melihat catatan ini, belajar cara menggunakan energi utama Jiu Yeshuan Ji, ilmu sesat untuk memurnikan pil keabadian. Jadi, selama 300 tahun ini dia sama sekali tidak sakit. Ingin memurnikan pil keabadian, maka harus menghisap habis energi spiritual utama Nona Zi Xiao. Demi kekuatan ini, dia berpura-pura sakit selama 300 tahun. Demi kekuatan spiritualku, dia berpura-pura sakit selama 300 tahun, dan menjadikanku wadah obat selama 300 tahun. Wanita berbisa ini, aku ternyata ditipunya sekian lama, menjadi kaki tangannya untuk melukaimu. Karena aku gagal mendidik murid, aku merasa bersalah padamu. Mulai sekarang dan seterusnya, aku bersedia membantu dengan sekuat tenaga. Jika perlu ke Qingqiu untuk bersaksi, aku bisa tampil kapan saja. Tabib terlalu melebih-lebihkan hutang darah ini. Aku sendiri yang akan menagihnya darinya. Yang mulia pangeran, berita gembira, kami sudah menerima. Putri Qingluan dari klan Phoenix sudah datang melamar ke klan kita. Hadiah lamarannya memenuhi aula utama. Segera ikuti aku pulang untuk melangsungkan pernikahan. Tetua Agung. Aku sama sekali tidak akan pulang untuk menikah. Hempeh. Hanya demi roh tumbuhan rendahan ini. Monster penyerap kekuatan spiritual mana pantas menyentuh pangeran klan merak kita. Tetua Agung, aku menghormati usiamu. Jika kamu berani memaki setengah kata lagi tentangnya, jangan salahkan aku jika tidak menghormati orang tua. Kamu demi wanita iblis ini, beraninya melawan orang tua ini. Pernikahan ini diputuskan sendiri oleh raja. Hari ini kamu harus pergi bersamaku. Mulai sekarang aku bukan lagi pangeran dari klan merak. Soal pernikahan ini kalian carilah orang lain. Kamu gila. Menghancurkan masa depan sendiri demi wanita iblis. Cepat atau lambat kamu akan menyesal.
Ayo pergi. Apakah kamu melepaskan posisi pangeran atau tidak, itu urusanmu. Tidak ada hubungannya denganku. Bahkan gelar pangeran pun sudah hilang. Bagus sekali. Klan Merak sekarang pasti ingin sekali mengulitinya. Asalkan Tuan Muda membantuku membunuh Xiao, wilayah klan rubah Qingqiu akan menjadi milik Anda. Dalam waktu 300 tahun, Anda pasti akan menjadi penguasa nomor 1 di dataran tengah. Wilayah Qingqiu itu. Aku sudah lama punya rencana, tapi tawaranmu ini belum cukup. Kenapa aku harus mengirim pasukan untuk membunuh orang tanpa nama demi kamu? Tuan Muda di dalam tubuh Xiao itu. Tersembunyi seluruh kekuatan utama Jiu Yechuashi. Kemari kerahkan 10 pembunuh bayaran terbaik. Malam ini menyusup ke lembah Raja Obat. Aku mau kepala wanita itu. Menghela napas. Adik seperguruan. Dia yang dulunya adalah pangeran yang diagungkan, kini rela tinggal di gubuk kayu yang bocor itu. Merebus bubur untukmu selama sebulan penuh. Dia benar-benar menyesal. Aku sudah melihatnya. Tapi ini tidak cukup. Adik seperguruan cepat pergi. Satu, dua. Ha! Haha, kalian pikir sudah menang. Menghentikan 3000 pasukan iblis hari ini, berada di luar jarak 100 mil. 3 hari lagi akan meratakan tempat ini. Tak satu pun dari kalian yang akan selamat. Semut-semut dari lembah Raja Obat dengarkan, serahkan Zayao. Jika tidak aku akan meratakan tempat ini dalam 1 jam. Tidak menyisakan satupun yang hidup. Dulu mataku buta dan hatiku tertutup, membuatmu menderita. Kali ini giliranku untuk melindungimu. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, berdirilah di belakangku. Nyawaku hanya kupegang di tanganku sendiri, tidak butuh belas kasihan palsu dari siapapun. Hanya roh tumbuhan biasa, berani merusak rencana besarku cari mati. Bunuh. Ah, Ah, hahaha, surga membantuku. Xiao, kamu kenapa?
Cepat panggil tabib Youfang, selamatkan dia. Ah! Teratai salju. Bertahanlah. Senior racun jahat apa yang mengenai adik seperguruan? Ini adalah energi jahat utama klan iblis yang paling murni, sudah merasuk ke pembuluh jantungnya. Jika tidak dicabut dalam setengah jam, pasti kekuatan spiritualnya akan lenyap dan dia mati. Bagaimana cara mencabutnya? Aku perintahkan kamu untuk menyelamatkannya. Jika butuh sesuatu, aku akan merampas atau memohon. Untuk mencabut energi jahat ini, harus menggunakan dua jenis obat pemancing secara bersamaan. Pertama adalah sehelai daun dari wujud asli Juyes Kuanzi. Kedua adalah kekuatan spiritual utama dari garis keturunan langsung klan Merak. Lagi pula, saat kekuatan spiritual utama meninggalkan tubuh, bukan hanya sangat berbahaya, perapalnya bahkan akan kehilangan 50 tahun umur. Jangankan 50 tahun, bahkan jika menginginkan nyawaku, kamu segera mulai. Yang mulia, kekuatan utama berpisah dari tubuh, tidak boleh ada gangguan. Sekali terputus di tengah jalan, kamu dan dia akan mati. Kong Chen Yu kehilangan umur. Biarpun kamu menguras habis kekuatan spiritualmu, tidak akan bisa menyelamatkan anak perempuan itu. Aku akan melihat dengan mata kepalaku sendiri kalian masuk neraka bersama. Dimulai, tahanlah. Sama sekali jangan terpecah konsentrasi. Aku bisa menahannya. Lebih cepat. Xiao. Tidak bisa menunggu lagi. Biarkan dia meminumnya. Xiao. Tidak mati berarti nasibmu bagus. Tapi energi utama Jui Xuanxi, cepat atau lambat akan aku gali sendiri. Kamu siapa? Kenapa aku ada di sini? Tempat apa ini? Aku sepertinya tidak ingat apa-apa. Walaupun racun iblis Nona Xiao sudah teratasi, tapi selama keracunan aliran spiritual nadinya lama terhenti, melukai jaringan otaknya dengan parah. Dia sekarang benar-benar kehilangan ingatan. Tidak ingat dirinya sendiri, juga tidak ingat segala hal di masa lalu. Masa lalunya terlalu menderita. Lupa juga hal yang baik. Hari-hari bagai neraka itu tak perlu diingat lagi. Biarkan dia memulai kembali dengan bersih. Auranya di sini menjadi sangat kacau. Dia terluka parah. Tidak akan lari jauh, pasti masih bersembunyi di sekitar sini. Yang mulia, di depan adalah kota tempat berkumpulnya manusia biasa, ramai dan rumit, sangat sulit untuk melakukan pencarian. Bahkan jika harus membalikkan kota itu, harus tetap menggali dia keluar. Jangan biarkan dia punya kesempatan menyakiti Zihiao. Kejar. Kudengar dia yang demi menyelamatkan lembah kita, sampai terluka parah. Senior Jiu Yeschuanxi itu, akhirnya bangun. Bangun sih, sudah bangun. Kakak seperguruan di tenda medis bilang, senior melukai jaringan otaknya, kehilangan ingatan total. Sekarang bahkan tidak tahu siapa namanya sendiri. Ternyata hilang ingatan. Benar-benar bahkan surga pun membantuku. Adik baik, karena kamu tidak ingat apa-apa, maka kakak akan membantumu mengingatnya kembali.
Adik Xiao Jiu, aku adalah kakak kandungmu. Kita terpisah sekian tahun lamanya. Kakak akhirnya menemukanmu. Kakak, aku punya kakak. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingat. Cukup kakak yang ingat. Kamu direbut oleh orang jahat sejak kecil. Kakak mencarimu selama 300 tahun penuh. Menderita segala kesulitan. Wanita ini. Beraninya dia. Kalau kamu masuk sekarang mau bilang apa? Bilang, kakak kandung di hadapannya adalah orang yang menipunya 300 tahun. Atau bilang kamu orang asing ini pernah memukulnya hingga jatuh ke sumur es. Dia sekarang sangat rapuh. Kamu begini hanya akan membuatnya gila. Adik baik. Nanti kakak tidak akan membiarkan orang merundungmu lagi. Tidak ada yang bisa merebutmu dari sisiku. Xiao Jiu, kamu tidak tahu betapa bahayanya dunia luar. Terutama, pria berwajah tampan itu sangat pandai menipu. Penjahat yang menangkapmu dulu adalah monster berbulu manusia. Dia menyiksamu sangat-sangat lama. Xiao Jiu. Makan bubur sedikit ya. Tubuhmu lemah. Perlu nutrisi tambahan. Jangan mendekat, Xiao Jiu. Dia adalah orang jahat yang menyakitimu dulu. Dia adalah penipu sejati. Menjauhlah darinya. Jangan ikuti aku. Kakak bilang kamu orang jahat. Kamu menjauhlah dariku. Baiklah. Aku akan menjauhimu. Nanti aku akan menyuruh murid lain mengantarkannya. Jangan sampai kelaparan. Adik jangan takut. Orang jahat sudah diusir. Kakak bantu memijat kepalamu. Santailah. Mulai sekarang dan seterusnya. Kakak adalah orang yang paling dekat denganmu. Selain kakak. Jangan percaya perkataan siapapun. Kakak, apa yang kamu lakukan barusan? Aduh, salahkan kakak yang ceroboh. Ini sebenarnya obat pahit untuk menenangkanmu. Takut kamu merasa pahit. Aku baru menambahkan beberapa rumput spiritual yang harum. Karena adik tidak suka baunya. Kalau begitu tidak usah diminum. Kakak akan merebusnya lagi untukmu. Obat pahit tidak perlu repot-repot, aku tidak haus. Kakak di sini semuanya adalah batu gundul. Sama sekali tidak seperti tempat tumbuhnya rumput spiritual. Kita pergi terlalu jauh. Guru akan cemas kalau tidak menemukanku. Ayo kita kembali. Kembali, kamu pikir kamu masih bisa kembali? Siapa kakakmu? Dasar bodoh. Sejak hari pertama kamu membuka mata, aku sudah menipumu. Kamu sungguh berpikir ada orang yang peduli denganmu yang bahkan tidak tahu siapa dirimu sendiri. Sebagai adik, lepaskan aku. Kamu sebenarnya siapa? Ah. Inilah Jiu Xuanxi itu. Bawa pergi, ikat ke altar. Gunakan kekuatan spiritual utamanya untuk memurnikan pil keabadian. Surat panggilanku. Xiao dalam bahaya. Kembalikan padaku. Kong Chen Yu, kamu berhentilah.
Mundur. Hapus kekuatanmu sendiri, hancurkan inti spiritualmu. Jika tidak, aku akan segera memotong lehernya. Biar kalian menjadi sepasang kekasih yang mati. Ha! Jangan salahkan aku. Sama sekali bukan kakakku. Adalah Hu Shero. Kamulah penipu kejam yang menjadikanku sebagai wadah obat dan menghisap darahku selama 300 tahun. Orang tak berguna, bunuh mereka. Cincang mereka semua menjadi daging halus, jangan sisakan satupun. Putri, ampunilah nyawa hamba. Hamba sungguh tidak tahu, mereka akan memanggil begitu banyak bala bantuan. Hal yang kusuruh kamu lakukan. Apakah ada satu saja yang berhasil? Menghancurkan pil kamu gagal. Menjebak Ziyao kamu juga kacau. Katakan, apa gunanya mempertahankan orang tak berguna sepertimu? Hamba tahu area terlarang lembah Raja Obat Gua 10.000 obat. Di dalamnya tersembunyi teratai salju 10.000 tahun. Asalkan Anda meminumnya, kekuatan akan melonjak 2 kali lipat. Tidak ada lagi yang akan menjadi lawan Anda. Tunjukkan jalan. Aku ingat. Apa yang terjadi 10 hari ini, aku ingat. Kamu menahan pisau Moyu untukku. Kamu tertidur di samping tempat tidurku. Rambut putihmu melilit jariku. Aku ingat semuanya. Terima kasih Kong Chen Yu. Aku lanjutkan mengoleskan obat untukmu. Teratai salju 10.000 tahun menjadi milikku. Karena putri tidak beruntung bisa menikmatinya, maka hamba tidak akan sungkan. Ha, kekuatan! Inilah kekuatan absolut. Haha. Haha. Dia menghisap kekuatan tetua kedua, semuanya cepat mundur. Ah! Berhenti. Ah! Ziyao serang kiri, aku serang kanan. Kakak Yunsu tahan, dia guru mundur. Hari ini aku akan membersihkan lembah Raja Obat dengan darah. Tak ada yang boleh pergi hidup-hidup. Ah. Ya. Ah. Teratai salju memanggilku. Merah kemas. Aku akan menahannya. Matilah. Apa gunanya kamu memakan teratai salju 10.000 tahun? Aku tetap akan mengirim kalian ke neraka bersama. Berakhir sudah.
Haha, kamu pikir menembus jantung bisa membunuhku? Terlalu naif. Haha. Aku sudah lama menggabungkan jiwaku dengan mutiara penelan jiwa. Asalkan mutiara penelan jiwa masih ada, aku tidak akan mati dan abadi. Sebulan lagi, aku akan kembali. Saat itu, aku akan membuat seluruh dataran tengah menjadi ladang perburuan klan iblis. Buka mulut. Jangan menangis. Telan. Mangkuk obat ini sama sekali tidak aku beri gula. Mengapa wajah guru terlihat sangat pucat? Mungkinkah Shen Yu Kehilangan 50 tahun nyawa. Mulai bereaksi di dalam tubuhnya. Lebih awal dari yang aku perkirakan. Aliran nadinya sekarang seperti gentong yang bocor. Kekuatan spiritualnya tak terkendali bocor keluar dengan gila-gilaan. Dilihat dari kecepatan kehilangan ini. Sebulan. Paling banyak hanya tersisa sebulan. Kakak Yunshu bilang, batu penekan jiwa bisa membunuh tuntas mutiara penelan jiwa Hushero. Jika batu penekan jiwa bisa membunuh mutiara penelan jiwa, mungkin masih ada benda lain yang bisa mengembalikan umurmu yang hilang. Aku akan pergi mencarinya besok berangkat. Aku ikut denganmu. Kamu tetaplah di sini untuk menyembuhkan luka. Tubuhmu sekarang sama sekali tidak bisa bepergian jauh. Aku akan membiarkan King Luan merawatmu. Jangan tinggalkan aku. Aku harus pergi. Tunggu aku kembali. Ayo pergi. Waktu sudah tidak banyak. Kong Chen Yu, inilah harga karena membuangku. Hari ini aku akan membakar rumahmu dulu. Saat aku menemukan wadah obat itu, Lalu mengirimnya menemanimu, iblis, terimalah kematianmu. empah. Aku tidak akan membunuhmu. Membiarkanmu hidup agar kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana putra kesayanganmu mati. Ini akan membuatmu lebih menderita daripada membunuhmu. Yang mulia di dalam klan. Klan kita telah diserang. Jelaskan dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Istana kerajaan telah dibakar menjadi reruntuhan. Raja terluka parah dan koma. Dari 3 tetua 2 di antaranya telah tewas. Hushero. Ada sesuatu di depan, hati-hatilah. Nah, akhirnya kamu datang.
Senior mengenalku. Aku adalah penjaga generasi sebelumnya dari Jiu Yuchuanxi. 30.000 tahun yang lalu, guruku menaburkan benihnya di puncak Gunung Kunlun. 300 tahun kemudian berwujud menjadi dirimu. Aku telah menunggumu di sini selama 300 tahun penuh. Karena Anda telah menungguku selama 300 tahun, maka Anda pasti tahu di mana keberadaan batu penekan jiwa, dan bagaimana cara mengembalikan 50 tahun umur yang hilang. Di balik pintu batu ini ada jawaban yang kamu cari. Jika tidak bisa melewatinya, kalian bertiga akan selamanya tinggal di kuil ini, menemani tulang tuaku ini. Itu tidak mungkin. Tidak peduli ujian apapun itu, aku akan membuka jalan untukmu. Ini adalah takdirku. Aku harus pergi. Aku menerima ujian ini. Bakar saja dan kita bisa keluar. Tipuan yang sama. Aku tidak akan jatuh ke dalamnya untuk kedua kalinya. Aku kehilangan 50 tahun umurku. Kamu bahkan semangkuk bubur pun tidak mau makan. Kamu sudah cukup mengujiku. Dia sama sekali tidak akan mengancamku. Manusia biasa yang menginginkan batu penekan jiwa harus melewatiku dulu. Serang matanya. Penantian selama 30.000 tahun. Hari ini akhirnya menunggu orang yang pantas untuknya. Serahkan batu penekan jiwa kepadaku. Ah. Lembah Raja Obat, aku telah menyiapkan hadiah besar untukmu. Jiwanya telah menyatu dengan mutiara penelan jiwa. Sebelum menyegelnya, kita harus mengeluarkan mutiara itu dari tubuhnya. Pil penyambung nyawa ini bisa mengembalikan 50 tahun umur. Terima kasih senior. Akhirnya bisa diselamatkan. Ini adalah token Xuanwu. Pemegang token ini bisa memerintah seluruh dunia. Kalian segeralah pergi. Tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama. Terima kasih nenek, kami mohon pamit sekarang. Tidak mungkin. Ini adalah kotak obat tabib Youfang. Tabib, bertahanlah. Hu Xuerou. Memanfaatkan saat kalian tidak ada untuk menyerang kembali. Menangkap Kong Chen Yu dan pergi ke gua 10.000 iblis. Ingin menggunakan darah jantung merak untuk membangkitkan jiwa iblis, cepatlah. Tabib. Hutang darah ini akan aku kembalikan padamu. Ha! Darah jantungmu bisa memberi makan jiwa iblis. Aku ingin kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri, aku menghancurkan Xiao. Kamu lagi. Hari ini hutang darah harus dibayar dengan darah. Ha! Hah! Aku akan mencabik-cabik kalian semua. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti siapapun, hati-hatilah. Energi dingin teratai salju 10.000 tahun menyegel batu penekan jiwa. Energi utama Jiu Yeshuanji berikan padaku. Tidak mungkin. Hancurlah. Ah.
Tidak. Kekuatanku. Sudah berakhir. Ayo kita pulang. Pengkhianat Hushuero dilenyapkan kekuatan kultivasinya, di penjara seumur hidup, di dasar penjara es. Hushuero. Kecantikan telah hancur. Energi utama mengering. Seumur hidup ini sulit untuk kembali ke puncak. Cukup. Bisa bertahan hidup. Sudah cukup. Tanganmu sudah waktunya ganti obat. Adik seperguruan kamu telah menemukan tempat berlabuhmu. Aku juga harus mencari jalanku sendiri. Kakak tinggallah beberapa hari lagi. Hal yang diajarkan guru sebelum wafat belum sepenuhnya kupahami. Sudah waktunya untuk mengembara. Ayahanda telah menyerahkan tahta Raja Rubah kepadaku. Aturan kejam di dalam klan itu akan aku hapus satu persatu. Dulu aku yang buta. Kedepannya, aku tidak akan menentang pernikahanmu dengan Chen Yu lagi. Ini biar kamu yang menyimpannya. Xiao, menikahlah denganku ya. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun lagi. Aku bersedia, tolong pakaikan untukku. Dibuat dari rumput guyuan berusia ratusan tahun yang dikumpulkan di jalan. Ini bukan hadiah lamaran. Hanya saja kakak seperguruan sungguh tidak punya barang berharga. Hanya bisa menggunakan pil buatanku sendiri sebagai gantinya. Klan Rubah Qingqiu khusus datang untuk meminta maaf kepada pewaris Juye Xuanzi. Selama 300 tahun ini, hutang Qingqiu padamu aku Humo mulai dari generasi ini. Akan mengembalikannya sedikit demi sedikit. Dulu ada kisah Juye Xuanxi berwujud menyelamatkan dunia. Sekarang ada merak yang mengorbankan nyawa melindungi bunga. Tidak peduli siapa berhutang pada siapa. Hanya berharap saling melengkapi. Aku sudah hidup hampir 200 tahun. Belum pernah melihat pernikahan seperti ini. Mempelai pria menggali darah jantung untuk menyelamatkan pengantin wanita. Mempelai wanita memurnikan pil dewa untuk merebut kembali nyawa pengantin pria. Kalian adalah pasangan yang berjalan keluar dari gerbang neraka. Ikatan cinta ini lebih tinggi dari langit dan lebih tebal dari bumi. Semuanya, aku bernama Xiao. Adalah murid Lembah Raja Obat, juga adalah istri Kong Shenyu. Mulai sekarang dan seterusnya, Lembah Raja Obat akan membuka gerbangnya untuk pengobatan. Sama sekali tidak akan memungut biaya sepeser pun dari orang miskin. Asalkan hatinya bersih. Siapa saja boleh datang berobat. Semua penyakit bisa disembuhkan. Manusia tidak ada alasan untuk tidak bisa melewatinya. Ah. Perkataan yang kamu ucapkan di atas panggung hari ini, aku sudah mengingat semuanya di dalam hati. Berobat tidak dipungut biaya, gerbang terbuka untuk semua orang. Aku sama sekali tidak bercanda, benar-benar tidak memungut biaya. Aku tahu. Biaya berobat kita pungut sedikit, yang lainnya kita akan mengumpulkan mereka semua agar kembali sehat. Tubuh yang sehat dan kuat.